Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang baik hati dan suka menabung. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @demosien yang berjudul Penunggu Peternakan. Selamat menyimak. Salam horor. Hampir tiap malam kita ditakutin terus. Nanti kalau keluar lagi, kita gebukin saja yuk, ajak Dio kepada kami bertiga. Mulutmu, serempak kami menjawab. Lah, cuman masalahnya tuh, misal kita diam saja, mereka malah seneng nakutin kitanya. Masuk akal juga pemikiran Dio. Nanti aku beli petasan luncuran, kalau keluar lagi tak timpuk pakai petasan, usul Dio pintar rupanya. Keesokan harinya, benar saja, Dio membeli beberapa model petasan dari yang kecil sampai yang sedang. Tuh, lihat, amunisi buat ntar malam. Dio menunjukkan plastik hitam berisi banyak petasan. Wah, Anda niat sekali Kisanak, ucap Idin ketika melihat isi plastik. Namun, tentu semua tidak seperti yang diharapkan. Malam harinya, kami duduk di depan pondok sambil menikmati kopi yang sudah dibuat. Mencoba menikmati suasana malam setelah seharian berkutat dengan rutinitas di dalam maupun luar kandang. Lah, mana ini? Malahan tidak keluar hantunya. Dio mengeluh rupanya. Mungkin keberaniannya memang sedang terkumpul banyak. Tuh. Itu setannya, ucap Irfan mengarahkan telunjuknya. Tangan Idin mendarat di kepala Irfan. Itu bapakku maaf, Irfan hanya cengengesan. Rupanya Pak Maman kembali mengunjungi kami malam itu. Dari mana Pak? Malam-malam begini, ucapku menyambutnya. Habis keliling saja nih, lihat keadaan, jawab Pak Maman sambil duduk di antara kami. Kopinya Pak, rokoknya juga ada nih, aku mencoba menawarkan. Iya, makasih, ucap pelan Pak Maman. Bagaimana? Aman tidak di sini? Beliau bertanya kepada kami. Tidak Pak, tiap malam ada saja suara menangis, suara ketawa, kuntilanak, muka rata, komplit pokoknya seperti jamu. Ia langsung menjawab pertanyaan Pak Maman. Wah, keterlaluan. Tapi mending tidak seperti ceritanya si Junet sama Mas Mian yang apes. Pak Maman menceritakan pengalaman dari Junet dan Mian. Kalau tidak percaya sih, itu hak kalian. Junet adalah keponakan Pak Haji dan Mian adalah teman akrab si Junet. Mereka menunggu di kandang ini hanya berdua karena memang mereka sudah pengalaman. Namun bukan di sini tapi di daerah lain. Junet dan Mian tidak tahu sama sekali dengan apa yang ada di sini. Mereka baru 2 hari bekerja di sini. Semua tampak normal katanya. Namun di malam kedua, ketika mereka sedang membersihkan kandang, entah kenapa Junet merasa sepertinya kandang ini bergetar. Ia sempat menghentikan tugasnya untuk memastikan apa yang terjadi. Junet mengajak Mian untuk memeriksa keluar, dan alangkah terkejutnya mereka melihat ular yang sangat besar sedang melilit memutari bangunan kandang. Spontan, mereka langsung berlari ke setanan, tidak mempedulikan harta benda yang tertinggal. Fokusnya sekarang adalah lari sejauh mungkin. Tidak peduli semak dan pohon pisang diterjangnya. Ketika sampai di rumah Pak Haji, Junet kalap seperti kerasukan. Ia terlihat begitu syok. Sedangkan Mian tidak tahu kemana. Mereka terpisah sewaktu lari menyelamatkan diri tadi. Setelah kejadian itu, Junet sakit selama seminggu dan memutuskan tidak melanjutkan bekerja di peternakan ini. Tubuh kami merinding mendengar cerita dari Pak Maman.
Pak Maman juga menjelaskan bahwa sosok ular besar adalah penghuni rawa di sebelah utara kandang ini. "Nih, apa di dalam plastik ini?" tanya heran Pak Maman. "Petasan, Pak, buat ngelempar ke arah setan," Dio menjawab. "Lah, nanti setannya kaget atau jantungan bagaimana?" canda Pak Maman, memecah ketegangan atas cerita tadi. "Oh iya, ntar dulu. Aku bawa rebusan ubi sama pisang itu di sepeda." Sepeda Pak Maman diparkirkan lumayan jauh dari area kandang. Ia juga membawa ubi dan pisang rebus untuk kami. Pak Maman pun berkunjung di sini lumayan lama sebelum memutuskan untuk pulang saat waktu menunjukkan jam 12 malam. "Wah, petasannya tidak kepake ini," Dio berbicara sendiri. "Sudah, ngopi saja sih yo, jangan mikirin setan melulu," Idin memberi saran. "Ya sudah, ayo." Kopi pun kembali Dio buat. Bocah gendeng ngajakin ngopi, tapi dia sendirinya malah tidur. Rupanya Idin sengaja ngerjain si Dio. Sudah, aku temenin ngopinya." Aku mencoba membujuk Dio. Aneh memang malam ini. Terasa normal, tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan suara tangisan dan cekikikan yang biasa terdengar di samping pondok pun sunyi. Kami sekarang malah merasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika tidak ada gangguan dari mereka. Tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan. Bodoh, sialan!" teriak Irfan dan Idin yang kaget karena suara petasan meledak di samping mereka tidur. Rupanya diam-diam Dio membakar dan melempar petasan ke samping tempat tidur Irfan dan Idin. Dio hanya cekikikan, tertawa puas. "Bangun makanya, jangan tidur melulu." Gokil memang mereka ini. Mendekati panen, kami semakin intens berjaga karena memang rawan terjadi pencurian ayam. Kami sampai harus begadang dan tidur di kala waktu subuh tiba. Untuk mengusir kejenuhan, kami kembali membakar singkong yang tidak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Sebenarnya, bisa saja kami membakar ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan juga rasa bosan. Namun tentu kami tahu itu bukanlah hak milik kami. Kami hanya dititipkan untuk mengurus dan menjaganya. Memutar musik seakan sudah menjadi hal wajib di setiap harinya. Truk pur pakan ayam kembali datang. Kali ini datang begitu malam sekitar jam 10. Kami segera menghampiri untuk membongkar muatannya. "Mas, rame sekali di sini ya," ucap supir truk kepada kami semua. "Wah, dia disambut demit. Orang baru sih ini," bisik Dio kepadaku. "Sudah, ayo bongkar, jangan pakai lama," ucap Idin kepada kami semua. Memindahkan pur ayam dalam karung yang seberat 50 kilo dengan cara dipanggul di atas bahu. Berjarak kurang lebih 50 meter menuju ke kandang. Sudah menjadi hal yang biasa untuk kami semua. Malam ini datang 5 ton pur ayam, jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk kami mengangkutnya. Malam ini datang 5 ton pur ayam, jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk kami mengangkutnya. Setelah semuanya rampung, sebelum mobil pergi, Idin dan Dio memberi nasihat kepada Pak Supir. "Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, tidak usah diladeni ya, terus jalan saja." "Memang? Kenapa, Mas?" tanya sang supir heran. "Sudah, nurut saja Pak," Dio kembali mengingatkan. Kami kemudian beristirahat di depan pondok sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh. Selang setengah jam kemudian, "Tolong, tolong!" teriakan orang meminta tolong dari arah jalan samping jembatan. Orang tersebut menghampiri kami yang tengah terduduk di depan pondok. Kami tidak mengenalinya. "Kenapa, Mang?"
Irfan bertanya ketika orang tersebut menghampiri kami. Nafasnya masih ngos-ngosan, terlihat panik dan takut. Kami segera memberinya minum untuk membuatnya lebih tenang. Setelah tenang, ia menceritakan bahwa ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia memang tidak terbiasa pulang malam karena dagangannya masih banyak, jadi ia berinisiatif untuk menjajakan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, ia memilih lewat jalan ini karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dengan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan, sehingga ia membanting setir motornya dan terjatuh karena takut melihat sosok tersebut. Ia lari, meninggalkan motor dan gerobaknya tergeletak di tengah jalan. Ia terlihat sangat takut dan tidak berani untuk melanjutkan pulang. Kami pun menawarkan untuk bermalam di sini saja. Idin menemani pedagang bakso tersebut, sementara kami bertiga berjalan menuju motor yang pedagang tadi jatuhkan di tengah jalan untuk membawanya dan mengamankannya ke area kandang. Waduh, baksonya sayang ini. Makan ah. Dio memakan sebagian bakso yang tersisa. Hus, orang kena musibah, malah tega saja nih anak. Aku menampel tangan Dio yang asik memakan bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, kami membawa motor tersebut. Sudah Pak, tidur di sini saja, jangan pulang dulu. Iya Mas, terima kasih, jawab orang tersebut. Kami pun mempersilahkannya tidur di dalam, sementara kami masih berjaga di luar. Pukul 2 malam. Lah, bau singkong bakar ini masih ada toh, ucap Irfan karena mencium bau singkong bakar. Sebenarnya kami tahu dan paham ketika mencium aroma singkong bakar, itu tandanya ada genderuwo yang dekat dengan kami. Tubuhku langsung merinding jadinya. Perasaan tidak enak sangat terasa. Sebenarnya ingin sekali kami memutar musik untuk memecah keheningan malam. Namun tentu tidak enak rasanya karena akan membangunkan bapak pedagang bakso yang tengah tertidur. Dio terlihat menyiapkan petasannya. Siap perang ini. Dio memilah-milah petasannya. Terlihat di depan mata satu pohon mangga bergoncang dengan sendirinya. Tanpa ada angin dan hujan, Dio segera melemparkan petasannya ke arah pohon tersebut. Hening, tidak ada bunyi ledakan. Dio melempar sekali lagi. Setelah ditunggu dan menutup kuping, bunyi ledakan kembali tidak terdengar. Wah, kadaluarsa petasannya ini, ucap Dio keheranan. Yang besar, coba sambil baca bismillah, usul Idin kepada Dio. Bismillah, petasan sebesar jempol kaki Dio lempar ke arah pohon tersebut dan meledak. Bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat kami semua kaget. Tuh, kan bener, bukannya berhenti. Pohon malah semakin kuat bergoncang. Mungkin dia marah. Sepasang mata merah menyala terlihat dari rimbunya daun pohon mangga. Lah, sewot, lemparin lagi yuk, cepet. Kali ini kami berempat memegang petasan besar masing-masing, berniat bersamaan melemparkannya ke arah pohon mangga tersebut. Lalu meluncurlah seperti suara tembakan senapan api. Ajaib, pohon tidak lagi berguncang. Terlihat tenang dan normal kembali. Syukurlah. Sebenarnya Pak Haji sudah mengusir para makhluk di sini. Namun ketika satu terusir, datang lagi 2 makhluk ke sini. Selalu seperti itu, sehingga membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah. Ya karena memang ini adalah tempat mereka. Hari yang dinanti tiba. Ayam dipanen di umur ke-35 hari karena memang sedang ditarget
Setiap ekor ayam beratnya harus 2 kilo lebih baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan menanggung berat 47 kilo lebih. Kumpulan dari beberapa ayam yang kakinya sudah diikat tali rabia dan digantung di ujung pikulan. Aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga desa, karena memang selain uang yang didapat, mereka juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya. Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari untuk memperkecil jumlah ayam yang mati atau stres ketika dimuat di dalam mobil yang sudah dirancang untuk bisa menampung ayam. Dari kandang ke mobil, terus lanjut ke bakul atau pengepul, didistribusikan ke pasar, diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya sampai di meja makan. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja makan kalian. Tugas kami tentu belum selesai begitu saja. Masih banyak yang harus kami kerjakan, seperti membereskan sisa kandang yang telah dipanen ayamnya, mengumpulkan semua pur makanan ayam, membereskan alat-alat yang tercecer, dan masih banyak lagi lainnya. Tak jarang, ketika pur pakan ayam masih banyak, maka kami harus menunggunya sebelum diangkut kembali ke kantornya. Sekitar 3 hari lagi, truk pengangkut pakan ayam ini datang, dan 3 hari lagi kami harus menunggunya. Sekarang terasa lebih hening dari hari-hari sebelumnya, karena memang ayam yang sudah tidak ada, hanya menunggu kandang kosong dan pakan ayamnya. Terasa lebih menyeramkan memang. Namun tugas dan tanggung jawab kami lebih ringan. Kembali, musik kami putar mengusir sepi. Di malam-malam, gangguan justru lebih intens dan berani. Mereka memunculkan wujudnya. Dari yang biasa sampai yang luar biasa hancur bentuknya. Wajah remuk, hancur, seperti terlindas truk. Walaupun sudah terbiasa, namun kami tentu masih merasa takut dibuatnya. Di malam terakhir kami semua sampai lari menyelamatkan diri karena mereka begitu banyak, seperti mengerumuni kami. Baru keesokan siangnya, kami berani kembali ke kandang untuk mengangkut pur ayam ke dalam truk besar, dan rasanya begitu lelah. Setelah semua selesai, kami pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Rasanya begitu nyaman ketika tubuh ini bertemu kasur empuk di kamar. Aku tertidur selama seharian penuh mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sebenarnya, aku menunggu selama 2 periode di peternakan. Namun karena gangguan yang dialami tidak jauh berbeda dan kami semua sudah mulai terbiasa, jadi aku putuskan untuk mengakhiri cerita ini. Oh iya, sebenarnya sewaktu Pak Maman pertama kali mendatangi kami yang sedang bekerja membasuh kandang dengan air, Pak Maman sudah memasang pagar gaib untuk melindungi anaknya dan kami tentunya. Namun, dengan segala keterbatasannya, pagar tersebut seperti mudah diterobos oleh mereka. Dan ketika Pak Maman kembali berkunjung menemui kami dengan membawa ubi dan pisang rebus, Pak Maman kembali menguatkan pagar gaibnya. Itulah mengapa beliau selalu berkeliling ke area ini, karena tidak mau kejadian yang dulu dialaminya kembali menimpa anaknya.